Selamat datang teman-teman di video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara penginstalan XMPP dan juga perintah sederhana menggunakan MySQL ya. Oke, teman-teman itu bisa langsung ke browsernya, cari download XMPP itu di bagian ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih ini versi keberapa XMPP-nya. Terus teman-teman itu lihat sistem operasinya, apa ada yang Windows atau yang Linux atau ada yang pakai macOS. Terus pilih salah satu di sini. Ini karena abang udah download. Oke, kita langsung install aja. Di sini tampilannya ketika diinstal, ini kalian tekan next saja. Ini next aja. Terus ini dibiarin, tetap next. Nah, kalau misalnya udah next next, itu dibiarin aja, tunggu install. Ini karena abang udah install, jadi kalian bisa langsung buka XMPP-nya. Nah, ini dia tampilan XMPP-nya ketika udah berhasil dibuka. XMPP ini adalah salah satu local server di mana kita bisa mengakses database dengan cara menggunakan perintah-perintah tertentu. Contohnya gini, misalnya kita punya sebuah database, misalnya kita punya database mahasiswa. Nah, ketika kita ingin mendapatkan data-data yang ada dalam database, itu kan kita kan nggak mungkin ngambilnya secara satu persatu ya, diklik. Nah, MySQL di sini berfungsi untuk agar kita dapat mendapatkan data-data yang ada di dalamnya. Itu menggunakan perintah-perintah, perintah atau komen. Ini kita mengambil perintahnya atau menggunakan komen supaya kita berhasil mendapatkan data-data yang ada di dalam database tersebut. Nah, di dalam satu database itu biasanya terdapat eh, banyak tabel. Nah, di dalamnya misalnya ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen. Nah, seperti ini. Nah, kita itu ingin menyimpan atau mengambil data-data tersebut ini dengan cara menggunakan perintah yang tadi atau MySQL tadi. Nah, salah satu cara pengimplementasian itu dengan menggunakan salah satu tools yaitu XMPP. Ini caranya itu bisa menggunakan ini. Ini adalah salah satu local server yang bisa kita gunakan untuk mempelajari tentang cara penggunaan dalam pengimplementasian pengambilan database. Oke, oke, kita langsung aja ya. Ini kita start dulu bagian Apache dan juga MySQL-nya. Oke, kalau udah menyala seperti ini warna hijau, itu di bagian MySQL-nya tekan yang bagian admin sini. Nah, kalau teman-teman tekan bagian admin tadi, itu bakalan nampil seperti ini. Ini adalah tampilan web awal dari XMPP itu, dari MySQL-nya. Kemudian di sini teman-teman ada beberapa folder di sebelah kiri. Nah, folder-folder ini adalah database. Ini adalah nama-nama contoh database. Yang ada gambar tabung ini adalah database. Kemudian kalau teman-teman cek atau klik tanda tambah di sini, itu biasanya di dalamnya terdapat ada folder lagi. Nah, itu folder-folder yang di dalam gambar tabung itu adalah tabelnya. Nah, ini contoh misalnya Bang ada tabel ini. Nah, ini adalah ini contoh database-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel-tabelnya. Nah, itu kita simpan di dalam database PJF2 ini. Oke, selanjutnya kita bakalan coba mempelajari perintah-perintah dasar penggunaan SQL. Nah, teman-teman ini di atas ini banyak menu. Itu kalian pilih aja di bagian SQL ini, kalian klik. Nah, dia bakalan nampil seperti ini.
bakal tampil seperti ini. Oke. Nah, di bagian sini, disinilah kita akan melakukan coding atau tentang cara pembuatan database tersebut. Oke, pada pada video ini Abang akan jelasin tentang apa itu DDL terlebih dahulu agar dapat mengerti ya. DDL atau Data Definition Language itu, Data Definition Language adalah salah satu perintah atau komen yang berfungsi dalam memanipulasi database dan juga manipulasi dalam tabel. Nah, jadi perintah-perintahnya itu DDL itu adalah fungsinya untuk memanipulasi database dan juga memanipulasi tabel. Apa sih contoh-contoh perintah DDL tersebut? Contoh-contoh perintah DDL itu seperti ini. Nah, create ini berfungsi untuk membuat database. Show ini untuk menampilkan daftar database yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya ada use, yang mana itu adalah berfungsi untuk membuka atau menggunakan database atau menggunakan database tersebut. Dan yang terakhir yaitu drop, untuk menghapus database. Oke, ini adalah salah satu contoh manipulasi dari DDL tentang database. Selanjutnya ada lagi tentang table. Kita jelasin dulu. Yang pertama, create table ini adalah berfungsi untuk membuat table. Membuat tabel itu sendiri. Nah, terus ada yang fungsinya itu dash table atau describe table, yaitu untuk melihat struktur dari tabel yang telah dibuat. Oke. Kemudian ada show table, itu digunakan untuk menampilkan tabel yang telah dibuat. Kemudian ada rename table, sesuai namanya itu untuk mengubah nama table. Kemudian ada yang fungsinya drop table, yaitu menghapus table. Dan yang terakhir yaitu adalah alter table, yang mana isinya itu atau fungsinya itu mengubah struktur table itu. Nah, contohnya ada add. Add ini fungsinya itu menambahkan kolom baru. Terus ada index, digunakan untuk menambah dan mengubah kolom, menambah indeks pada tabelnya. Nambahkan indeks pada tabel.
Kemudian ada change, yaitu untuk mengubah kolom menjadi kolom baru. Kemudian selanjutnya ada modify. Modify itu untuk mengubah definisi kolom. Isi kolom dengan definisi yang baru. Kemudian ada drop. Sama, drop itu untuk menghapus kolom table. Dan ada rename to. Rename itu untuk mengubah nama kolom pada table. Oke, selanjutnya itu adalah not null. Not null ini digunakan untuk supaya wajib diisi, atau kita singkat aja kayak tidak boleh kosong. Itu. Kemudian ada namanya auto increment, yang mana itu biasanya digunakan untuk membuat angka urutan secara otomatis pada kolom. Biasanya itu digunakan pada primary key. Kemudian ada default. Default ini adalah untuk membuat nilai default. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari DDL, yaitu tentang manipulasi database dan juga manipulasi table. Dan ini adalah perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah ini yang akan kita gunakan untuk mengambil data dari database. Kita buat aja misalnya database UIR gitu ya. Nah, kita menggunakan perintah-perintah tersebut di dalam sini. So, komen-komennya mereka itu kita masukkan, sehingga kita dapatkan data yang bisa kita gunakan. Entah kita itu sedang mengolah data atau menampilkan ke dalam browser. Nah, itu kita menggunakannya seperti itu. Oke, mungkin langsung kepada implementasiannya penggunaan DDL. Sini teman-teman itu buka di menu SQL-nya. Di sini kita buat langsung yang pertama itu adalah kita membuat database. Nah, cara membuat database itu dengan perintah ini, create database, kemudian nama database-nya. Nah, di sini kita buat aja nama database-nya yaitu academic. Oke, setelah kita buat itu, kita buat jangan lupa titik koma belakangnya, tutup. Kemudian kita buat sini ada tombol kirim di bawah, itu kalian diklik aja. Oke, MySQL memberikan 0, berarti ini udah berhasil, ada centang, sehingga di sini ada folder baru lagi. Berarti ini kita udah berhasil membuat database-nya. Ya, setelah berhasil, kalian bisa buka SQL-nya lagi. Kalian bisa gunakan perintah use, terus nama database-nya. Kalau misalnya di sini huruf kecil, di sini juga huruf kecil ya. Nah, use academic, kita kirim. Oke. Kemudian kita buka SQL-nya lagi. Nah, kita akan membuat perintah untuk membuat table di dalam academic. Misalnya kita ingin membuat table mahasiswa umpamanya. Berarti kita buat perintah create table mahasiswa kurung biasa, jangan lupa titik koma, terus di enter. Ini di tab aja. Terus kalian buat aja di sini misalnya npm. Terus buat tipe datanya. Tipe datanya misalnya integer. Kemudian kita buat nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Kita buat aja tipe datanya adalah varchar. Varchar itu. Oke, varchar kita buat aja panjangnya itu 20. Nah, kita di sini akan menggunakan implementasi yaitu auto increment. Kita bisa gini, auto increment. Nah, setelah ini npm tipe data integer auto increment, sehingga nanti kalau misalnya datanya masuk, jadi nanti datanya nambah satu-satu gitu. Kemudian di sini ada koma,
untuk menambahkan kolom selanjutnya, terus nama mahasiswa, terus kita buat koma, kita enterkan, kemudian kita tambah lagi misalnya dia kelas, umpamanya tipe datanya char gitu, 5 umpamanya. Ini kita koma. Terus, nah, setiap tabel itu kan mempunyai primary key, yang mana primary key ini adalah menjadi pembeda di antara dari semua tabel yang ada dimiliki. Jadi biasanya setiap tabel itu memiliki primary key yang berbeda-beda. Misalnya di sini kita ada tabel, itu pasti di sininya ada primary key. Primary key misalnya ID mahasiswa. Primary key-nya ID mahasiswa, dan di sini ID pelajaran atau ID mata kuliah. Nah, sehingga setiap tabel ini mempunyai primary key yang berbeda-beda. Tidak mungkin ada yang memiliki primary key yang sama. Oke. Oke, selanjutnya kita buat di sini cara untuk membuat primary key tersebut. Kita buat dengan gini, perintah primary key. Terus kita buat kurung biasa, kita masukkan npm sebagai primary key. Kenapa npm dijadikan primary key? Karena kan setiap mahasiswa itu memiliki npm yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Istilahnya npm itu value-nya tidak mungkin ada yang sama. Nah, itu syarat untuk menjadikan primary key. Kalau primary key-nya ada yang sama, itu tidak bisa dijadikan primary key, karena nanti bakalan menjadi ambigu. Nah, setelah udah dibuat seperti ini komennya, kemudian tekan kirim di sini. Nah, sehingga nanti akan berhasil, maka akan muncul nih satu folder lagi di bawahnya, yaitu ada nama mahasiswa. Nah, mahasiswa ini adalah tabel yang telah kita buat. Nah, ini kalau diklik, ini udah muncul npm, nama mahasiswa sama kelas. Nah, kalau kalian mau lihat bentuk tabelnya, kalian klik bagian akademik, terus kalian, ini nampak nih tabelnya, tabel mahasiswa. Terus kalian bisa klik di sini, bagian designer, atau nanti kalau misalnya nggak ada designer, kalian klik lainnya, di designer, otomatis ada nih di sini. Nah, ini yang ada gambar kunci, berarti tandanya adalah primary key. Oke. Nah, kita udah berhasil nih membuat sebuah table. Nah, selanjutnya kita akan contohkan cara untuk penggunaan DDL yang lain. Seperti ini, dash. Kita bisa dash sama dengan dash mahasiswa. Cukup. Kita bisa kirim. Oke, ini bakalan nampil nih. npm integer 11, nama mahasiswa, tipe datanya varchar 20, kemudian dari kelas karakternya 5. Ini npm, key-nya adalah primary 0. Ini extra auto increment. Nah, di sini kita udah berhasil membuat tabel mahasiswa. Nah, kita akan coba lanjut buat contoh untuk tabel dosen. Tabel dosen. Sini, koma. Kemudian kita buat aja ID dosen. Kita buat aja integer, kemudian not auto increment, koma, terus kita buat nama dosen, kemudian kita buat varchar, kemudian kita buat aja panjangnya sekitar 30, kemudian alamat dosen.
Pokoknya varchar 30. Dan jangan lupa primary key. Coba aja ID. Terus kita copy aja. Oke. Oke, kita bisa kirim ke berhasil katanya ya. Create table berhasil. Nah, maka akan muncul tabel baru lagi yaitu tabel dosen. Oke, berarti ini kita udah berhasil membuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Kemudian teman-teman bisa cek lagi di desainer, mungkin kalau ingin melihat kan, nah ini deh. Ini ada dua tabel nih, ada tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Nah, kalian klik di bagian akademik, juga akan muncul dua tabel di sini. Teman-teman bisa balik ke SQL lagi. Dan juga misalnya ada juga perintah seperti ini, show databases. Ini berfungsi untuk menampilkan semua database yang ada di sini. Oke, kemudian ada juga perintah seperti show table. Ya, show table. Kita kirim. Nah, bakalan muncul ada table in academic. Tabel yang ada di database akademik yaitu adalah tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk membuat tabel dan juga database. Nah, misalnya kita ingin buat tabel baru, kita buat mata kuliah gitu. Kita buat aja seperti ini, kejar auto implement dan juga nama mata pelajarannya. Jangan lupa jangan lupa ketinggalan untuk primary key-nya. Oke, ini jangan lupa titik koma, tinggal dikirim. Nah, udah berhasil nih mata kuliah. Nah, sebenarnya di sini kan ada kesalahan input ya atau typo ya. Nah, cara teman-teman untuk ngapus tabel ini itu dengan menggunakan perintah drop. Drop juga menjadi salah satu perintah dari DDL tersebut. Dengan cara drop table, kita hapus table. Atau kita coba ini, rename table. Rename table. Rename table mata kuliah itu kita ubah menjadi mata kuliah. Oke, kita coba kirim. Ini mata kuliah ya. Kita kirim. Berhasil. Oke, kita coba SQL. Nah, sehingga ini udah berubah ya. Mata kuliah. Nah, selanjutnya kita nggak mau nih tabel mata kuliah berada di database akademik. Tinggal kita hapus. Cara menghapusnya tinggal drop tabel mata kuliah. Lalu kita jalankan. Oke, ini berhasil ya. Sehingga hilang nih. Mana? Kita coba. Kalau nggak percaya kita tes untuk lakukan show table. Kirim. Nih, table in academic, dosen, dan juga mahasiswa. Oke, selanjutnya itu adalah tentang kita akan berbicara tentang manipulasi data, yaitu yang disebut dengan DML. DML atau Data Manipulation Language. Ya, perintah ini nih biasanya untuk memanipulasi data. Jadi data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel itu menggunakan perintah DML. Sedangkan DDL itu language, oke. Memanipulasi table dan database. Tahu ya perbedaannya, DML itu untuk data. Nah, jadi untuk data-data yang di dalam sini itu menggunakan DML.
Di sini. Di sini kita menggunakan di dalamnya DML, sedangkan di luarnya itu menggunakan DDL. Oke ya. Oke, manipulasi data. Oke, apa aja perintah DML? Itu yang namanya perintah DML itu bisa disingkat seperti ini, CRUD. Itu create, read, update, delete. Oke, ini adalah perintah dari DML. Contohnya seperti ini. Nah, jadi create itu adalah fungsi dari insert, kemudian read itu adalah fungsi dari select, kemudian ada update, update, dan delete, dan juga delete. Yang mana insert ini untuk memasukkan data. Kemudian ada update untuk sesuai dengan namanya mengupdate data. Kemudian ada delete untuk menghapus data. Dan ada juga select untuk menampilkan data. Nah, bagian insert itu perintahnya menggunakan seperti ini. Insert into, terus nama tabelnya, values, kemudian isinya adalah nilai kolom 1, kemudian ada nilai kolom 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk update, itu perintahnya menggunakan seperti ini. Update nama tabel, set, misalnya yang kita set adalah kolom 1, terus kita buat nilainya. Nilai dari kolom 1 itu. Terus kita buatkan dengan, biasanya itu dengan kondisi. Biasanya gini, biasa where kondisinya itu adalah primary key. Biasanya gini, where primary key, where primary key itu sama dengan 1. Jadi, update table, ubah nilai kolom 1 dengan nilai ini, di mana primary key-nya yang mempunyai ID primary key-nya 1. Biasanya dengan kondisi ini. Dan ini biasanya opsional, itu tergantung kondisi kalian. Misalnya, nggak mesti primary key juga, misalnya ada kondisi seperti ini. Misalnya, where jika nilai kolom 1 itu kecil dari 7 atau 3 gitu. Itu bisa juga. Ini tergantung kondisi kalian. Dijelasnya itu biasanya menggunakan primary key. Terus ada juga untuk delete, itu perintahnya yaitu adalah delete from table, nama tabel, delete from nama tabel, ditambah juga where kondisinya. Kita kan nggak mau ya semua data yang ada, misalnya ada 1000 data nih ke bawah, nggak mau semua data itu terhapus, ya udah kita harus menggunakan where. Begitu juga set, kita nggak mau semua setnya itu diubah dengan ini, maka kita harus menggunakan where. Dan juga select. Nah, select ini mempunyai beberapa kondisi juga. Itu yang paling sering digunakan seperti ini. Select bintang from, terus nama tabelnya. Ini artinya itu menampilkan semua data yang ada di tabelnya. Dan sini ini bisa juga nggak mesti bintang. Bintangnya artinya semua. Bintang itu artinya semua. Bintang itu artinya semua. Semua data. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan praktikkan untuk penggunaan DML. Ya. Oke, kita punya tabel mahasiswa. Nih ada tabel, kita harus mengisi nama mahasiswa dan juga kelas. Caranya kita buka SQL lagi, kita buat di sini perintah insert into nama tabelnya apa? Mahasiswa. Values-nya kita buat seperti ini, kurung biasa. Nah, seperti ini. Kita butuh nama sama NPM. Namanya misalnya gini. Nama sama kelas. Misal kelasnya 1C atau kelas 1. Nah,
ini sesederhana ini untuk memasukkan data. Itu kalian tekan kirim. Sebentar. Oh, oke. Sebentar. Oh ya, itu enggak yang kurang. Oke, ini tambahin satu. Bisa dikirim. Oke, ini berhasil. Ketika dicek di tabel mahasiswa, ini masuk. Oke. Oke, misalnya kita ingin memasukin lagi. Insert into nama tabelnya tadi, mahasiswa. Kemudian values-nya adalah ini. Oke. Ini kita bisa langsung kirim. Oke, maksudnya. Kalau kita cek kita bermahasiswa, ini otomatis masuk. Oke. Ini karena dia pakai auto increment, ini bisa kalian pas ngisinya itu. Misalnya gini ya. Kan itu kan pakai auto increment. Jadi seperti ini. Insert into mahasiswa. Values, misalnya kolom 1 itu kan ini kan berarti kan ini kan ada 3 kolom ya. Mahasiswa itu ada 3 kolom, yaitu ada NPM, nama mahasiswa sama kelas. Nah, kolom pertama itu kan NPM. Kolom kedua nama dan kolom ketiga itu adalah kelasnya. Untuk namanya itu bisa diisi. Nah, kolom keduanya juga bisa diisi. Kolom ketiga bisa diisi. Nah, kolom pertama dibiarin kosong aja nggak apa-apa. Ini kan seharusnya kalau misalnya kosong ya benar kosong ya di tabel. Kalau kita kirim, pas kita cek di tabel mahasiswanya, nah itu bakalan langsung ikut sendiri dia. Karena dia itu menggunakan auto increment yang tadi. Oke. Nah, kita coba nampilin semua data yang ada di tabel mahasiswa. Kita kirim. Nah, ini dia perintahnya. Akan nampil data seperti ini. Oke. Selanjutnya ada perintah menggunakan update. Update itu caranya seperti ini. Update into update nama tabelnya. Misal kita update tabel mahasiswa. Terus kita set nilainya. Misalnya nilai dari kolom pertama itu kan nama mahasiswa ya, nama MAS. Itu kita set menjadi basis data. Terus kita buat kondisinya where npm itu kita buat aja gini. Itu bisa dikirim. Oke. Oke, jadi pas kita buka SQL lagi, kita minta aja seperti ini. Kita bisa kirim. Oke, seharusnya namanya basis data. Itu udah berubah. Misalnya juga itu pengimplementasian menggunakan update. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengimplementasian menggunakan delete. Delete itu seperti ini aja. Delete from nama tabelnya. Terus kita buat where. Kondisinya yang mana adalah SPN sama dengan 3. Oke, seharusnya NPM 3 itu hilang ya. Kita oke aja. Dan kita buka SQL. Kita buka di seperti ini. Kita kirim. Sehingga yang di NPM 3-nya itu bakalan hilang. Ya, seperti itu. Jadi kayak gitulah kurang lebih cara penggunaan dari DDL dan juga DML. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa tulis di komentar atau di chat. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.